Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 12 Jumadal Ula 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis untuk para santri dan santriwati Tadribu Doa di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dan juga untuk para peserta kuliah online yang mana mereka sibuk tidak bisa untuk mondok, maka kita berikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i ini wajib, maka mereka orang-orang yang tersibukkan dengan dunia pun bisa untuk ikut belajar bersama kami. Maka pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita masuk kepada hadis di fadilah yang kedua tentang keutamaan puasa. Maka sebelum kita masuk kepada hadis berikutnya, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-bab ats-tsani fadail as-siyam, fadail fi dunya, fadail as-siyam fi dunya, fadilatul ula min asbab at-taqwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-fadilatu ats-tsaniyah husul ajrin kabir. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar an Sufyan bin Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal bin adam lahu illa shawm fa innahu li wa ana ajzi bih wa la khulufa fi as-saim atyabu indallah min rihil misk. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-akhbarus sahihah min fadaili as-siyam. Qala al-imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Daud haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub sami'a Aba Nasrin an Abi Umamah qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah qala alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu aw qala la mithla lahu. Hadis yang masih berhubungan dengan masalah keutamaan puasa di dunia, dari bab orang yang berpuasa lahu ajrun kabir, mempunyai pahala yang besar. Maka penulis telah beristidlal di dalam matan, dan jika saya inginkan kalimat matan maknanya al-akhbar as-sahihah fi fadailis siyam, maka telah kami sebutkan hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari dengan menyebutkan sanad, dan dia muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana wajah pendalilannya fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu pahalanya di sisiku dan aku akan memberikan pahala yang lebih besar dari pahala-pahala yang lain, seperti yang tercantum di dalam hadis
bahwa pahala amalan selain puasa itu mudha'af ila asra amsalha wa ila 700 dhifin, akan berlipat ganda bahkan sampai 10 kali lipat dan bahkan sampai kepada 100 atau 700 kali lipat. Adapun pendalilan sekarang, muallif mengambil hadis yang kedua dalam permasalahan ini hadis dari Musnad Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Maka siapa yang diinginkan Imam Ahmad di sini dan di kitab apa? Jawabnya Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Maka Imam Ahmad bapaknya bukan Hanbal, tetapi Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Dan dia Abu Abdullah As-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Nama bapaknya Imam Ahmad adalah Muhammad, bukan Hanbal. Dan Ahmad ibnu Hanbal masyhur dengan nisbah ila jiddihi. Muhammad bapaknya tidak masyhur. Yang masyhur adalah Ahmad ibnu Hanbal. Maka asal bapaknya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, dan ini seperti Yahya ibnu Bukair. Muhaddis Yahya ibnu Bukair juga dinisbatkan kepada kakeknya. Maka dia asalnya Yahya ibnu Bukair asalnya Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Sama seperti Imam Ahmad. Ahmad ibnu Hanbal asalnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, bapaknya Muhammad. Dan Yahya ibnu Bukair masyhur min masyayikh Al-Bukhari juga, namanya Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Dan Imam Ahmad barakallahu fikum, dia dari alim ulama di tabaqah yang ke-10. Maka dia dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Dan sezaman dengan dia Musaddad ibnu Musarhad, Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi', Affan ibnu Muslim, dan juga Ali ibn al-Madini dan yang lainnya. Dan kedudukan Imam Ahmad jelas dia di atas derajat siqah, seperti ditautsik oleh para ulama. Bismillah. Berkata Abu Hatim, huwa imamun wa huwa hujjah, bahwa dia imam dan dia adalah hujjah. Dan berkata Abu Zur'ah, ma ra'aitu ahadan ajma' min Ahmad ibn Hanbal. Aku tidak pernah melihat ajma' min Ahmad ibn Hanbal, yang mana kebaikan terkumpul padanya dari Imam Ahmad. Dan berkata Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, ma qadama alayya mithlu Ahmad hibrun min ahbari hadhil ummah. Maka tidak pernah datang kepada kami dari imam seperti Imam Ahmad, dan dia adalah hibrun min ahbari hadhil ummah. Dia adalah alim dari penaknya umat ini. Dan berkata Ali ibn al-Madini, laisa fi ashabina ahfad minhu. Maka tidak ada dari murid-murid kami yang lebih hafal daripada dia, atau teman-teman kami yang lebih hafal daripada dia. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i yang merupakan gurunya Imam Ahmad, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha afqah wala azhad wala awra' wala a'lam min Ahmad bin Hanbal. Di saat aku meninggalkan Baghdad, maka tidak aku dapati orang yang lebih faqih, lebih zuhud, lebih takut kepada dunia ini, dan lebih berilmu daripada Ahmad ibn Hanbal. Maka Imam Ahmad yang kami nukilkan di sini dari jalan Sulaiman ibn Daud
dari Syu'bah, dari Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Ya'qub, sami'a Abu Nasr an Abi Umamah. Ada sanadnya semua. Maka kita terangkan bahwa hadis ini dikeluarkan pula oleh para ulama yang lain. Maka dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dari jalan yang lain, dari Rauh an Hisham an Hammam an Wasil maula Abi Uyainah an Muhammad ibni Abi Ya'qub an Raja ibnu Haywah an Abi Umamah. Maka dua jalan di sini. Maka madarnya siapa? Madarul hadis Muhammad ibnu Abi Ya'qub an Raja ibnu Haywah, yang diriwayat di matan yang ada adalah Abu Nasr. Makna Abu Nasr adalah Raja ibnu Haywah an Abi Umamah. Maka cara kalian juga mengetahui siapa nama dari kunyah fulan ibnu fulan di dalam sanad, maka bisa diketahui dengan mengumpulkan sanad-sanad yang lain. Seperti contohnya di sini, di riwayat Imam Ahmad yang tadi di dalam matan ada an Abi Nasr an Abi Umamah. Nah, siapa Abu Nasr? Di sini an Raja ibnu Haywah an Abi Umamah. Maka diketahui bahwa Abu Nasr adalah Raja ibnu Haywah. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, dan Imam Ahmad datang dari dua riwayat. Maka kita mengetahui bahwa sanad ini bertumpu kepada Muhammad ibnu Abi Ya'qub an Raja ibnu Haywah atau Abu Nasr an Abi Umamah. Maka setelah kita mengetahui bahwa madarus sanad juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari jalan Muhammad ibnu Abi Ya'qub dari Raja dan yang lainnya seperti tadi. Maka setelah kita mengetahui madarul hadis, bahwa madarul hadis dari Muhammad ibnu Abi Ya'qub an Abi Nasr wa huwa Raja ibnu Haywah dari Abi Umamah, maka hanya ini yang akan kita bahas dari ma'rifatu ilmi rijal. Karena kalau kita menyebutkan dari sanad setelah gurunya Imam Ahmad, maka telah datang mutabaat yang lain. Sehingga jika gurunya Imam Ahmad dhaif, telah datang guru-gurunya yang lain dari jalan-jalan yang lain. Maka oleh sebab itu pengetahuan menjamak turuk dan pengetahuan mana madarul hadis di dalam ilmu mustalah ini sangat penting. Seperti hadis ini diriwayatkan Ashabus Sunan dan madarul hadisnya kepada Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Ya'qub. Maka kita mulai dari sini sekarang, karena ini madarul hadis. Semua sanad-sanad bertumpu kepada tiga rawi di sini. Muhammad ibni Abi Ya'qub meriwayatkan dari Raja ibnu Haywah atau Abu Nasr, kemudian dari Abi Umamah. Maka Muhammad ibni Abdullah ataupun di dalam matan Muhammad ibni Abi Ya'qub, maka dia adalah Muhammad ibni Abdullah bin Abi Ya'qub At-Tamimi. Begitupun di sini seperti nasibnya Imam Ahmad, yang mana Muhammad ibni Abi Ya'qub yang disebutkan di dalam matan ternyata dia nisbah kepada kakeknya dan terkenal dengan nisbah kepada kakeknya, padahal bapaknya namanya Muhammad ibnu Abdullah, bapaknya Abdullah. Namun di sini yang terkenal Muhammad ibnu Abi Ya'qub.